Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 mata kuliah Internet of Things dari kelas D. Kami di sini ingin membahas kasus Ericsson Maritime ICT Transforming the Shipping Industry with IoT Technologies. Tugas ini dalam rangka memenuhi nilai UAS mata kuliah Internet of Things. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Yang pertama ada Rahman Ilyas Al-Kafi dengan NIM belakang 044, Adrian Fahriza Hakim dengan NIM terakhir 050, Nicholas Debito dengan NIM terakhir 057, dan saya Derajat Salimbo dengan NIM 077, dan Muhammad Reza Adi Pratama dengan NIM 080. Ya, yang pertama ada current situation untuk supply chain fragmentation. Jadi, tren terkini menunjukkan bahwa meskipun pengiriman di punggung perdagangan global, ada tantangan dalam memonitor dengan efektif seluruh perjalanan barang dari produksi hingga sampai ke kapal. Mulai dari fragmentasi rantai pasok dari produksi ke gudang, dari gudang ke pelabuhan, dan dari pelabuhan ke kapal, membuat sulit bagi produsen dan pengangkut untuk melacak dan mengelola kargo mereka dengan efisien. Selanjutnya ada isolasi kapal di laut. Meskipun pengiriman melalui kapal telah menghubungkan tempat-tempat, orang, dan industri yang jauh, juga sifat terisolasi dari kapal di laut menyebabkan serangkaian tantangan logistik dan konektivitas. Hal ini termasuk kesulitan dalam memastikan pengiriman barang tepat waktu dan dalam kondisi prima, serta menjaga keselamatan dan kesejahteraan awak kapal. Selanjutnya yaitu solusi Ericsson Maritime ICT Cloud. Jadi, Ericsson ini menawarkan solusi berupa platform Maritime ICT Cloud yang menghubungkan organisasi pengiriman untuk mengatasi tantangan fragmentasi rantai pasok dan isolasi kapal. Jadi, platform ini memberikan konektivitas pada kapal-kapal yang berbeda ke dalam suatu jaringan yang sama dan memungkinkan pertukaran data revolusioner dalam ekosistem organisasi tersebut. Sensor-sensor tersebut memantau berbagai hal mulai dari lokasi dan kecepatan kapal hingga kondisi dan suhu kontainer kargo yang direfrigerasi, sehingga memberikan informasi real-time kepada perusahaan pengiriman dan produsen mengenai barang mereka. Selanjutnya ada analisis SWOT dari kasus yang diberikan. Yang pertama itu strengths-nya atau kelebihannya. Ada konektivitas luas. Jadi platform Maritime City Cloud ini memberikan konektivitas yang tidak tertanding bagi. Jadi platform ini itu memungkinkan untuk pengawasan dan pertukaran data secara real time. Yang kedua itu pemantauan dan keamanan. Nah, dengan sensor-sensor yang terpasang ini, pemantauan terhadap lokasi, keadaan kargo, dan bahaya yang potensial dapat dilakukan dengan lebih efektif untuk meningkatkan keamanan kapal, barang, serta awak-awak kapalnya. Kemudian yang ketiga ada efisiensi operasional. Nah, ini dapat memungkinkan pengelolaan operasional yang lebih efisien dari gudang hingga pelanggan akhir. Jadi, memungkinkan pengurangan biaya dan meningkatkan efisiensi juga. Selanjutnya, weakness atau kelemahan. Yang pertama itu ketergantungan pada teknologi. Nah, ini termasuk yang berbahaya karena ketergantungan pada teknologi ini dapat menjadi kerentanan jika misalnya terjadi gangguan sistem atau kegagalan teknis pada saat di laut. Kemudian biaya dan implementasi. Nah, implementasi platform ini itu perlu biaya yang besar dan investasi yang signifikan, terutama untuk peralatan dan infrastruktur teknologi yang diperlukan untuk pembangunannya. Selanjutnya yaitu opportunity atau peluangnya. Yang pertama itu peningkatan efisiensi dan keamanan. Nah, meningkatnya kreativitas dan analisis data real time dapat membuka peluang untuk peningkatan efisiensi dan keamanan di seluruh rantai pasok. Kemudian ada peningkatan kesejahteraan kru. Konektivitas yang ditingkatkan juga dapat meningkatkan kesejahteraan kru. Jadi ini memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan pelayaran dalam merekrut tenaga kerjanya. Yang terakhir ada threats-nya atau ancaman. Jadi kerentanan yang pertama ada kerentanan terhadap serangan cyber. Nah, dengan konektivitas yang tinggi, jadi resiko serangan cybernya juga meningkat. Kemudian selanjutnya ada ketergantungan yang berlebihan. Jadi sistem ini tuh
memungkinkan ketergantungan yang berlebihan pada teknologi yang dapat menyebabkan resiko jika terjadi gangguan atau kegagalan sistem. Selanjutnya, our innovation atau inovasi yang kami tambahkan pada sistem pada kasus ini. Yang pertama yaitu sensor untuk menyeleksi muatan kargo sesuai golongan dan ukurannya. Jadi kargo-kargo yang ada di kapal itu akan diseleksi terlebih dahulu berdasarkan ukurannya. Kemudian keutuhan kargo yang kedua. Dimulai dari tampilan luar supaya diupayakan tidak ada kerusakan. Jadi sistem segel muatan dan pemanfaatan pengikat atau rantainya pada tiang penyangga pintu terhadap kargo bertumpuk. Selanjutnya ada sensor objek detektor untuk mendeteksi apakah kargonya atau kontainer itu ada atau tidak di suatu tempat. Yang terakhir ada penggunaan teknologi edge computing untuk pengolahan data secara lokal di kapal sebelum mengirimkannya ke pusat data guna meningkatkan efisiensi biaya. Untuk peningkatan selanjutnya itu ada manfaatan kecerdasan buatan atau AI untuk menganalisis data historis dan real-time dari sensor-sensor di kapal. Memproses pendistribusian kargo yang baik untuk menjaga ketahanan kargo dan sistem penempatan dalam kapal. Analisis prediktif kondisi kapal seperti kesehatan mesin, badan kapal, dan bahan bakar. Yang terakhir itu ada prediksi estimasi waktu tiba dan lama berlayar. Untuk blueprintnya, bagian device aktif kami mengasih TV. Ini untuk merekam kondisi kargo. Sensor suhu untuk mendeteksi suhu yang ada di bagian kapal. Sensor GPS ini digunakan untuk mendeteksi lokasi dari kapal sedang berada. Dan yang terakhir itu ada edge computer. Ini digunakan untuk mengolah data yang ada dari sensor-sensor. Untuk device pasif, kita menggunakan sensor kecepatan untuk mendeteksi kecepatan kapal. Sensor posisi ini digunakan untuk mendeteksi apakah gemboknya pada kargo itu sudah terkunci atau belum. Selanjutnya ada protokol. Protokol pertama itu ada HTTP atau HTTPS. Ini digunakan untuk mengirim data ke aplikasi pengguna. MQTT ini digunakan untuk mengirim data dari sensor-sensor yang ada di kapal kepada edge komputernya untuk diolah. RTSP ini digunakan untuk CCTV untuk mengirim data video secara real time. Selanjutnya ada TLS ini digunakan untuk melindungi data yang dikirim. Selanjutnya itu ada SDC ini digunakan untuk komunikasi dengan satelit. Ya, selanjutnya ada blueprint desain dari program IoT yang kita buat sebelumnya. Sebelah sini di pojok kiri bawah ada perangkat IoT yang sebelumnya sudah diterapkan oleh ICT Maritim Cloud, yaitu ada sensor kecepatan dan sensor lokasi, serta ada sensor suhu yang ada di kontainer. Kita itu pertama-tama kita menempatkan sensor baru dalam kontainer, yaitu sensor posisi yang gunanya untuk mengetahui apakah gembok itu terkunci atau tidak. Dan protokol yang digunakan oleh sensor yang dalam kargo ini menggunakan MQTT. Sama seperti sensor yang digunakan pada sensor kecepatan dan sensor lokasi, yaitu protokol MQTT. Di atas ini kami menggunakan CCTV untuk memantau keadaan kargo sehingga data yang berupa citra dapat dikirimkan langsung secara real time ke dalam edge computing kami menggunakan protokol real time streaming protocol atau RTSP. Dalam edge computing ini, penggunaan teknologi ini mengolah data secara lokal dengan menggunakan AI sehingga data yang dikirimkan ke dalam satelit tidak besar dan dapat dikompres. Selanjutnya, untuk mengirimkan data ke satelit, kami menggunakan protokol CCSDS. Kemudian dari satelit menggunakan cloud, kami menggunakan protokol TLS. Gunanya supaya ada keamanan encrypt-decrypt data yang dikirim dari satelit menuju server cloud. Kemudian dari cloud, kami menggunakan protokol HTTPS untuk informasi yang diakses aplikasi pelacakan kargo kami. Berikut adalah blueprint mockup program yang lebih mengaplikasikan sistem yang terfokus pada pemantauan dan manajemen dari kapal dan kargo. Yang pertama adalah find ship. Untuk menemukan lokasi kapal yang berada sekarang,
implementasinya itu seperti pengguna mungkin dapat memasukkan informasi kapal menggunakan pemetaan, pelacakan posisi kapal. Lalu cargo condition. Lihat keadaan badan kontainer seperti suhu, gembok, dan posisi. Mungkin terdapat sensor suhu, sistem keamanan gembok, dan pelacakan posisi untuk memberikan informasi nyata kargonya. Selanjutnya, real-time monitoring, pemantauan langsung keadaan luar kargo. Jadi dari sini pengguna melihat data real-time dari sensor yang terpasang itu pada kapal dan memberikan informasi tentang kondisi lingkungan. Lalu, cruise schedule. Periksa jadwal berlayar dan estimasi waktu tiba. Informasi jadwal dan estimasi waktu diambil dari data perencanaan pelayaran dan rute kapal. Selanjutnya, kami menyajikan sistem budgeting dengan klasifikasi dari nama barang yang digunakan, jumlah barangnya, harga dari barang tersebut, dan total harga secara satuan. Yang pertama ada sensor kecepatan, jumlah barangnya ada 1, harganya 2 juta. Yang kedua sensor GPS, jumlah barang harga 1, harganya 200.000. Yang ketiga sensor posisi, jumlahnya ada 250, harganya untuk 1 itu ada 2.000 dan total satuannya harganya 500.000. Lalu ada sensor suhu, jumlah barangnya 20, harga satunya 400.000 dan totalnya dalam 8 juta. Jadi yang kelima CCTV, jumlah barang 25, harga satunya 2.500.000 dan total satuannya 62.500.000. Yang keenam edge computer, jumlah barangnya ada 3, harga satuannya 100 juta dan total satunya 300 juta. Selanjutnya yang ketujuh sewa jasa satelit per bulan, yaitu 2 juta. Yang kedelapan sewa cloud per bulan 5 juta. Selanjutnya adalah jasa pengembangan aplikasi untuk 1 kali pengembangan, itu 25 juta. Dan jasa pembuatan model machine learning itu sekali pengembangan 50 juta. Dan jasa instalasi IoT 45 juta. Sehingga total dari biayanya diestimasikan 500.200.000. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.